Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat, Ibu Yuningsi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Di sini kami akan membahas bab 17 yaitu tentang konflik dan perbedaan budaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Abelia dengan ujung NPM 61, lalu Mutian Fajar Anissa dengan ujung NPM 70, lalu Kinanti Trisnajati dengan ujung NPM 78, dan terakhir Elsa Estefania Natali dengan ujung NPM 89. Konflik itu sebenarnya bukan hanya sekedar pertengkaran atau perbedaan pendapat biasa, tapi hakikatnya konflik bisa muncul karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, atau nilai yang memicu ketegangan. Nah, dalam konteks lintas budaya, konflik bisa jadi lebih kompleks karena melibatkan identitas dan status sosial. Nah, konflik ini sifatnya itu bisa dua sisi. Pertama, disfungsional, yang artinya konflik justru bisa mendorong kreativitas, inovasi, dan menghasilkan solusi baru. Sedangkan yang kedua, itu disfungsional, yang artinya ketika konflik itu malah menghambat kerjasama dan menurunkan kinerja tim. Jadi, bagaimana konflik dikelola itu akan mempengaruhi dan menentukan apakah hasilnya positif ataupun negatif. Selanjutnya kita masuk ke model gaya konflik. Model yang sering dipakai adalah dari Thomas Kilmann yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu assertiveness, sejauh mana seseorang memperjuangkan kepentingannya sendiri, dan cooperativeness, sejauh mana seorang peduli pada kepentingan orang lain. Nah, dari dua dimensi itu lahirlah 5 gaya utama dalam menghadapi konflik. Yang pertama ada competing, di mana berfokus pada kemenangan pribadi, biasanya tegas dan bisa menimbulkan ketegangan. Yang kedua collaborating, itu mencari solusi win-win, di mana kedua belah pihak itu merasa diuntungkan. Lalu ada compromising, jalan tengah, jadi di mana masing-masing pihak itu rela mengalah sebagian. Selanjutnya ada avoiding, ini menghindari konflik, jadi tidak menyelesaikan masalah secara langsung. Dan yang terakhir itu ada accommodating, mengalah demi kepentingan orang lain, meski kepentingan pribadi dikorbankan. Jadi setiap gaya itu punya kelebihan dan kekurangannya, tinggal disesuaikan sesuai dengan situasi, budaya, dan tujuan dari penyelesaian konflik kita sendiri. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada budaya, elemen, dan konflik. Nah, menurut Kurman, dengan penelitiannya pada tahun 2004, beliau mendefinisikan bahwa emosi merupakan keadaan afektif yang berintensitas tinggi dan berasal dari kemampuan atau ketidakmampuan aktor fokus untuk mencapai tujuan mereka. Nah, Kurman juga menyatakan perbedaan antara emosi yang berfokus pada ego diri sendiri atau berfokus pada orang lain. Nah, perbedaan yang signifikan terletak pada ketika emosi ini berfokus pada ego, itu mencerminkan kebutuhan individu untuk menunjukkan identitas khusus mereka. Sedangkan emosi yang berfokus pada orang lain ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dalam kelompok. Kurman juga mengemukakan 3 poin perbedaan antara budaya individualistis dan juga budaya kolektivis. Yang pertama, orang-orang dari budaya individualistis memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk mengatasi kebuntuan karena mereka cenderung lebih suka menyendiri dan berfokus pada benar atau salah diri mereka, dibandingkan dengan negosiator dari budaya kolektivis yang lebih menekankan hubungan sosial, harmonisasi, dan berkelompok. Kemudian, mereka yang berasal dari budaya kolektivis cenderung tidak merespons emosi secara terbuka. Mereka akan sangat-sangat mempertimbangkan respon yang akan mereka berikan agar hubungan baik tetap terjaga. Dan yang terakhir, orang-orang dari masyarakat kolektivis lebih sensitif terhadap emosi yang muncul akibat pelanggaran norma relasional, seperti tidak menghargai orang lain, melanggar adat istiadat atau budaya, dan melakukan kesalahan di sifat dan sikapnya daripada akibat kegagalan mencapai tujuan yang diinginkan atau dalam penyelesaian tugasnya. Budaya individualistis dan juga kolektivis ini memungkinkan dalam satu tim itu menghadapi sebuah konflik. Nah, oleh karena itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ting, Tomei, dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengenai gaya orang dalam mengatasi konflik. Nah, gaya ini tergantung pada 2 hal. Yang pertama ada self-based concern, yaitu seberapa besar seseorang peduli pada dirinya sendiri, yang menyangkut kepentingan diri dan juga harga diri. Yang kedua ada other-based concern, yaitu seberapa besar seseorang peduli terhadap orang lain, ini menyangkut hubungan, perasaan, dan juga kepentingan mereka dalam sebuah kelompok. Nah, jika kedua gaya ini digabungkan, maka akan melahirkan beberapa gaya dalam menghadapi konflik yang bisa teman-teman lihat di slide berikut. Jika teman-teman lihat, ini di bagian pojok kiri atas, ini ketika pribadi tersebut berada di titik self-face yang tinggi dan juga other face yang rendah. Nah, ini akan muncul sifat untuk mendominasi atau menang sendiri dan juga sering memaksa pendapat agar digunakan. Kemudian ada
mereka lebih banyak meluapkan emosi tanpa memikirkan yang lain. Nah, kemudian di sebelah kanan terdapat integrating. Ini terjadi apabila tingkat self face seseorang itu tinggi, tapi other face-nya juga tinggi. Nah, ini berarti pribadi tersebut peduli terhadap kedua-duanya, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ini cenderung lebih suka untuk mencari solusi bersama sehingga menemukan win-win solution. Nah, ini juga bisa jadi gaya yang ideal. Namun, bisa teman-teman lihat juga, di tengah-tengah ini ada neglect atau pasif agresif. Jika pribadi berada pada titik ini, pribadi tersebut akan lebih banyak berdiam diri, namun dalam hatinya menolak. Nah, hal ini yang bisa merusak hubungan atau menimbulkan konflik antara kedua pihak. Nah, kemudian yang terakhir ini ada di pojok kanan bawah. Ini pribadi yang berada pada titik self face yang rendah, tapi other face-nya tinggi. Nah, ini akan memunculkan sifat obliging atau ngalah, lebih cenderung suka mengalah agar hubungannya tetap baik dan harmonis. Kemudian ada avoiding, nah ini lebih suka menghindar, tidak suka keributan, namun masalahnya tidak selesai atau konfliknya tidak selesai. Dan yang terakhir ada compromising. Nah, pribadi yang suka compromising ini akan sama-sama mengalahkan atau mengurangi egonya untuk bisa mencari jalan tengah. Nah, di tengah-tengah ini ada third party help, yang artinya meminta bantuan dari pihak ketiga, bisa mediator, senior atau atasan di organisasi, dan juga pihak netral untuk menyelesaikan konflik antar kedua pihak. Baik, selanjutnya adalah manajemen konflik. Manajemen konflik di sini berarti bagaimana kita memproses, mengelola, dan menangani perbedaan, perselisihan, atau pertentangan yang terjadi antara individu, kelompok, ataupun organisasi. Konflik sendiri itu berarti tantangan plus peluang. Jika salah mengelola, itu akan merugikan organisasi. Namun, jika dikelola dengan baik, itu akan bisa memperkuat hubungan dan kinerja. Nah, perbedaan budaya itu sendiri itu akan berpengaruh besar pada cara penyelesaian konfliknya. Yang pertama, tingkat toleransi terhadap konflik berbeda-beda. Lalu yang kedua, strategi penyelesaian konflik dipilih sesuai budaya. Lalu yang terakhir itu waktu dan cara manajer campur tangan itu bervariasi. Selanjutnya itu adalah pendekatan negosiasi oleh Covey pada tahun 1989. Nah, yang pertama itu, menang kalah itu adalah untuk kompetitif otoriter. Lalu yang kedua, kalah menang itu bersifat pasif dan mengalah terus. Lalu yang ketiga itu kalah dan kalah. Jadi mereka sama-sama rugi karena saling menjatuhkan. Lalu yang terakhir itu menang dan menang atau win-win solution. Jadi itu solusi terbaik dan saling menguntungkan. Lalu yang kedua itu adalah faktor budaya atau Ting Tomei pada tahun 1999. Yang pertama itu orang dengan diri independen, yaitu dia puas jika ada diskusi terbuka dan rencananya jelas. Lalu yang kedua itu orang dengan diri yang interdependent. Jadi dia itu puas jika muka atau mukanya itu terjaga dan ada konsensusnya. Lalu yang terakhir itu adalah keterampilan penting. Yang pertama itu ada mindfulness. Jadi dia itu sadar budaya, dengar dan terjemahkan pesan sesuai dengan konteks lawan bicaranya. Lalu yang kedua itu ada dialog kolaboratif. Ini tuh memahami cerita dan harapan tiap pihak sebelum ambil keputusan. Lalu yang terakhir itu adalah reframing, jadi itu ubah sudut pandang untuk capai tujuan bersama. Oke, selanjutnya mengelola konflik di kawasan Asia Pasifik. Jadi kalau kita lihat di Asia Pasifik itu, tiap negaranya punya gaya sendiri dalam mengelola konflik. Yang pertama itu Singapura. Jadi di negara ini biasanya itu pakai diskusi formal. Jadi semua pihaknya itu duduk bersama untuk ngebahas masalah. Lalu yang kedua ada Malaysia. Cara penyelesaiannya kalau di negara Malaysia itu lebih lewat hierarki. Jadi sering melibatkan atasan ataupun pihak ketiga untuk jadi penengah. Nah, kalau di negara kita sendiri yaitu Indonesia, yang paling dijaga itu kan keharmonisan. Jadi biasanya orang itu rela ngalah atau mengesampingkan kepentingan pribadinya biar hubungan antar sesama itu tetap baik. Nah, yang terakhir itu ada Thailand. Kalau di Thailand itu konfliknya dikelola lewat kompromi, jadi tetap ada harmonisasi tapi juga di akhir ada solusi yang bisa diterima bersama. Jadi kuncinya negara-negara di Asia Pasifik itu lebih menekankan keharmonisan hubungan dibanding konfrontasi langsung. Oke, selanjutnya mediasi dan transformasi konflik. Jadi kalau kita bandingin, mediasi di Asia Pasifik itu berbeda sama mediasi di Barat. Kalau di Asia Pasifik, mediasinya itu biasanya lebih informal, jadi banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti status sosial, tradisi, dan hubungan personal. Sedangkan mediasi di Barat itu lebih formal dan fokusnya ke aturan hukum.
Nah, yang menarik di Asia Pasifik itu bukan cuma fokus untuk nyari solusi yang cepat, tapi juga ada proses transformasi konflik. Maksudnya itu konfliknya nggak cuma diberesin sesaat, tapi juga diubah jadi hubungan yang lebih baik ke depannya. Jadi yang diutamakan itu bukan cuma masalahnya, tapi juga dicari akar penyebabnya, baik itu personal, sosial, ataupun struktural. Nah, peran mediator di sini itu sangat penting. Jadi mediator itu biasanya membantu kedua pihak untuk lebih paham pada perspektif masing-masing, lalu mencari titik temu dengan cara yang damai. Nah, hasil akhirnya itu bukan cuma damai sesaat ataupun sementara, tapi juga jadi ada kolaborasi yang lebih kuat, komunikasi antar budaya yang juga lebih lancar, dan solusi yang bisa bertahan lama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.